Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fikri Alfarisi dengan NIM 12340300121, di mana sekarang saya akan menjawab soal-soal UAS mata kuliah Etika Dakwah. Yang pertama, sebutkan dan jelaskan kompetensi yang harus dimiliki dai agar tercapai profesionalisme dai dalam berdakwah. Kalau misalnya kita lihat, ada beberapa hal yang memang harus dai miliki. Yang pertama kompetensi yang pertama adalah kompetensi agama, yang mana memahami dasar-dasar agama Islam termasuk Quran, hadis, fikih, dan akidah sangat-sangat membantu seorang dai dalam berdakwah. Yang kedua, kompetensi komunikasi, mampu berkomunikasi efektif, baik lisan maupun tulisan, untuk menyampaikan pesan dakwah yang ingin dia sampaikan. Yang ketiga, kompetensi psikologi, memahami psikologi manusia untuk mengenal kebutuhan dan karakteristik audiens atau orang yang mendengarkan ceramah seorang dai tersebut. Yang keempat, kompetensi sosial, mampu berinteraksi dengan masyarakat dari berbagai latar belakang atau latar budaya audiens yang mendengarkan ceramah seorang dai tersebut. Yang ketiga, kompetensi manajemen, mampu mengelola waktu, sumber daya, dan program dakwah dai tersebut. Habis itu, kompetensi khusus, pemahaman kitab suci, salah satunya memahami tafsir Al-Quran dan hadis. Itu juga adalah kompetensi yang emang harus dicapai seorang dai agar menjadi profesionalisme, gitu kan, atau dai profesional. Yang kedua, tahu akan sejarah Islam serta fikih dakwah dan teknik dakwah serta menggunakan media. Kalau misalnya kita lihat sekarang, banyak pendakwah yang mereka pakai sosial media untuk berdakwah atau mampu menggunakan sosial media dan teknologi untuk berdakwah. Seperti itu untuk soal yang pertama. Soal yang kedua, yaitu adalah mengapa ekstremisme Islam mengarah pada radikalisme. Jelaskan pula tentang pemahaman Islam moderat. Ekstremisme ini biasanya adalah orang yang emang berlebih dalam segala hal atau dalam keagamaannya. Faktor internal yang pertama itu adalah pemahaman yang salah. Terkadang banyak orang yang pemahamannya itu salah yang membuat mereka itu menjadi orang yang ekstremisme, gitu kan. Mereka itu memahami Al-Quran, mereka memahami hadis, tapi dengan pemahaman yang dangkal atau yang sempit. Habis itu, yang kedua, kurangnya pemahaman konteks, tidak memahami konteks historis dan budaya ayat-ayat Al-Quran. Itu yang menyebabkan ekstremisme juga. Habis itu, pengaruh ideologi, biasanya kepercayaan atau ideologi politik dan sosial yang ekstrim bagi mereka itu. Habis itu kurangnya pendidikan agama yang seimbang dan komprehensif. Habis itu faktor eksternal terkadang ya. Untuk ekstremisme ini adalah faktor kondisi sosial ekonomi, habis itu pengaruh media sosial, habis itu juga konflik politik serta pengaruh kelompok ekstrim. Pengaruh kelompok ekstrim yang memiliki agenda politik. Nah, kita bahas yang kedua, yaitu adalah pemahaman Islam moderat. Islam moderat adalah pemahaman agama yang menghargai pluralisme. Kalau misalnya kita bahas bab pluralisme, yang saya pahami adalah semua agama itu adalah jalan yang sama menuju Tuhan yang satu. Habis itu mengutamakan keadilan, menghormati hak minoritas, gitu kan. Kalau misalnya Islam, alhamdulillah di Indonesia sendiri adalah mayoritas, sementara kita juga harus menghargai minoritas seperti agama-agama lain, dan juga mengembangkan pemahaman konteks, mengintegrasikan agama dan ilmu. Habis itu mengutamakan dialog dan komunikasi dengan kelompok-kelompok lain. Jadi kita harus saling menghargai kelompok-kelompok atau agama-agama lain yang ada di Indonesia. Pertanyaan yang ketiga. Nah, pertanyaan yang ketiga ini adalah banyak sebenarnya dibahas juga oleh teman-teman mungkin ya.
tentang tarif gitu kan. Tarif, jelaskan pandangan yang tepat tentang isu tarif jasa dakwah. Tarif adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan seseorang, dai atau juru dakwah yang menerima gaji atau imbalan materi atas kegiatan dakwahnya. Berikut adalah pandangan yang tepat tentang isu tarif jasa dakwah. Kalau misalnya menurut Islam, tidak dilarang untuk tarif jasa dakwah itu tersendiri. Islam tidak melarang dai menerima gaji atau imbalan materi atas kegiatan dakwahnya, asalkan tidak mengganggu integritas dan kesucian dakwah. Yang kedua, pandangan Islam adalah kewajiban amal soleh. Dakwah adalah kewajiban amal soleh yang harus dilakukan dengan ikhlas dan tidak mengharapkan imbalan materi. Nah, habis itu pandangan Islam yang ketiga adalah prioritas niat. Niat dan motivasi dai harus benar dan tidak terpengaruh oleh imbalan materi. Itu kalau misalnya menurut Islam. Tidak dilarang, tapi ada juga itu dakwah adalah suatu kewajiban serta prioritas yang kita emang harus ikhlas gitu loh untuk kalau misalnya berdakwah atau memotivasi orang lain. Habis itu manfaat tarif gitu kan. Manfaat tarif juga adalah meningkatkan kualitas dakwah, habis itu mengembangkan kemampuan serta meningkatkan kesadaran masyarakat. Tarif dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya dakwah. Nah, biasanya kalau misalnya kita lihat orang yang pakai tarif itu adalah ustadz kondang, yang mana ketika ingin diundang gitu kan, itu harus ada adminnya dulu atau ada karyawan atau dan segala macam. Makanya mereka terkadang matokan tarif gitu kan. Habis itu tantangan dan resiko apa sih gitu kan resikonya. Biasanya resiko ini sangat-sangat berat gitu kan untuk mereka yang menaruh tarif ketika berdakwah. Yang pertama adalah ketergantungan materi. Nah, dai dapat tergantung pada imbalan materi dan kehilangan motivasi spiritual. Jadi kalau misalnya bisa ketika kita berdakwah tuh ikhlas dulu aja gitu kan. Ada atau enggak nanti gaji atau tarif yang orang kasih gitu kan, atau rezeki yang Allah kasih ke kita, ya kita harus ikhlas dalam berdakwah. Kenapa? Karena dakwah itu adalah salah satu motivasi yang harus selalu kita jalankan. Lanjut ke soal berikutnya, yaitu adalah bagaimana etika humor dalam dakwah. Nah, kita kalau misalnya ingin humor dalam dakwah, kita tuh harus tahu prinsip dasar, harus tahu juga pedoman humor dalam dakwah gitu kan. Kalau misalnya kita lihat dari prinsip dasar gitu kan, humor dalam dakwah itu tersendiri, yang pertama adalah tidak menyinggung agama. Humor tidak boleh menyinggung atau merendahkan nilai-nilai agama, Quran, hadis, atau simbol-simbol keagamaan. Nah, habis itu yang kedua adalah menghormati audiens. Humor harus sesuai dengan konteks dan audiens. Tidak boleh menyinggung atau merendahkan suku, etnis, atau golongan tertentu. Apalagi tidak boleh yang namanya kita itu berdakwah dengan kata-kata kasar. Seperti tukang es gitu kan. Yang mana tukang es itu disindir dengan kata-kata yang tidak wajar, yaitu adalah goblok. Itu tidak boleh ya. Itu termasuk humor, tapi humor yang emang sebenarnya nggak wajar di dalam dakwah gitu kan. Habis itu mengandung pesan moral. Humor harus mengandung pesan moral dan edukasi yang sesuai dengan nilai-nilai agama. Kalau misalnya kita lihat sekarang ustadz yang emang dia berdakwah dengan humor tuh biasanya dakwahnya Ustadz Abdul Somad, yang mana beliau itu sering memakai pantun-pantun Melayu ketika berdakwah. Seperti itu adalah etika dalam humor. Habis itu pedoman humor juga harus ada, yaitu adalah humor yang santai, humor yang relevan, humor yang tidak menyinggung, serta humor yang mendidik. Seperti itu adalah humor. Nomor 5 adalah deskripsikan salah satu dai gitu kan. Dai yang saya ambil di sini adalah Ustadz Abdul Somad, yang mana Ustadz Abdul Somad adalah seorang ulama, dai dan pendakwah profesional Indonesia yang terkenal karena gaya dakwah yang unik dan efektif. Berikut adalah deskripsi sosok dan gaya dakwah sosok Ustadz Abdul Somad. Sosok yang pertama, beliau itu memiliki kepribadian yang sederhana.
Ustadz yang dikenal sebagai pribadi sederhana, tidak mencolok dan dekat dengan masyarakat. Kalau misalnya kita lihat banyak dakwah-dakwah Ustadz Abdul Somad itu yang emang dia itu langsung turun ke warga, langsung salaman dengan warga, dan langsung gitu berinteraksi dengan warga. Yang kedua adalah ilmu yang mendalam. Kalau misalnya kita lihat latar belakang beliau itu kuliahnya di mana? Di Maroko. Mana kalau misalnya kita lihat Islam di sana sangat-sangat bagus. Apalagi jurusan yang beliau ambil yaitu adalah keagamaan, gitu kan. Habis itu kepribadian yang hangat. Hangat beliau itu adalah sering yang namanya melakukan hal-hal yang kalau misalnya kita bilang mengedukasi kepada jalan kebaikan gitu loh. Kayak salah satu apa ya, kalau misalnya dibilang di Gen Z sekarang gitu kan, salah satu JJ yang menyatakan bahwasanya ketika kamu ingin menantu idaman, carilah seorang hafiz Quran, yang mana itu adalah suatu hal yang hangat mungkin bagi penghafal-penghafal Quran yang untuk juga membranding mereka gimana caranya bilang ke masyarakat bahwasanya banyak hafiz-hafizul Quran yang emang siap menjadi calon imam bagi anak-anak mereka gitu loh. Habis itu gaya berdakwah Ustadz Abdul Somad itu menggunakan bahasa yang sederhana. Ustadz Abdul Somad menggunakan bahasa yang mudah difahami oleh masyarakat sehingga pesan dakwah dapat diterima dengan baik. Beliau itu sering memakai bahasa Melayu. Kalau misalnya orang Sunda biasanya berdakwah dengan bahasa Sunda. Kalau misalnya orang Arab biasanya berdakwah dengan bahasa Arab. Dan kebetulan beliau adalah orang Melayu Sumatera, orang Melayu Riau, dan beliau memakai bahasa-bahasa khas sana yaitu adalah bahasa Melayu. Habis itu menggunakan nasihat yang bijak serta menggunakan media sosial. Kalau misalnya kalian mau follow juga ada di Instagram Ustadz Abdul Somad gitu kan. Habis itu di YouTube juga ada Ustadz Abdul Somad. Kalau misalnya kita mau cari ceramah di TikTok juga ada yang namanya ceramah-ceramah Ustadz Abdul Somad. Habis itu banyak sekali pengaruh juga dari beliau ini yang mana beliau membangun kesadaran agama. Ustadz Abdul Somad ini telah membantu membangunkan kesadaran agama di kalangan masyarakat. Habis itu meningkatkan keimanan serta membangun komunitas. Kalau misalnya yang saya tahu beliau juga ikut salah satu komunitas motor custom kalau nggak salah beliau tuh. Ya itulah sedikit tentang Ustadz Abdul Somad. Apa sih gitu kan kontribusi saya terhadap etika dakwah? Itu adalah pertanyaan nomor 5 bagian B. Kalau misalnya untuk pribadi saya sendiri adalah saya tuh ingin mengembangkan pengetahuan agama saya. Saya pengen banget terus-terusan belajar agama yang mana mempelajari Al-Quran, hadis, kitab-kitab agama untuk memahami nilai-nilai Islam yang benar dan lebih mendalam. Habis itu yang kedua, saya pengen juga mengamalkan nilai-nilai agama yang memang saya udah pelajari dulu ketika di pondok pesantren, mengamalkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari sebagai contoh yang baik, serta juga menghadirkan fitnah dan menghindari fitnah dan gibah. Nah, saya berusaha banget untuk gimana caranya tidak ingin memfitnah orang dan juga tidak ingin difitnah orang, serta juga tidak ingin menggibah orang dan tidak ingin digibah oleh orang, menghindari menggunjingkan atau memfitnah orang lain terutama dalam konteks dakwah gitu kan. Habis itu menjaga integritas dan kejujuran dalam berdakwah. Itu yang emang saya ingin muncul dalam kepribadian saya sendiri. Mungkin sekian dan terima kasih untuk Ibu Umi Laila yang sudah memberikan beberapa pertanyaan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.